Ateis bertanya, siapa yang menciptakan Allah? Pemuda ini menjawab hingga ateis tak berkutik. Dikisahkan, ada seorang ateis yang memasuki sebuah masjid. Dia mengajukan 3 pertanyaan yang hanya boleh dijawab dengan akal. Artinya, tidak boleh dijawab dengan dalil, karena dalil itu hanya dipercaya oleh pengikutnya. Jika menggunakan dalil, maka justru diskusi ini tidak akan menghasilkan apa-apa. Pertanyaan ateis itu adalah: pertama, siapa yang menciptakan Allah? Bukankah semua yang ada di dunia ada karena ada penciptanya? Bagaimana mungkin Allah ada jika tidak ada penciptanya? Kedua, bagaimana caranya manusia bisa makan dan minum tanpa buang air? Bukankah itu janji Allah di surga? Jangan pakai dalil, tapi pakai akal. Ketiga, kalau iblis itu terbuat dari api, lalu bagaimana bisa Allah menyiksanya di dalam neraka? Bukankah neraka juga dari api? Dikisahkan tidak ada satupun jamaah yang bisa menjawab, kecuali seorang pemuda ini. Pemuda itu menjawab satu persatu pertanyaan sang ateis. Jawaban dari pertanyaan pertama: apakah engkau tahu dari angka berapakah angka 1 itu berasal? Sebagaimana angka 2 adalah 1 ditambah 1, atau 4 adalah 2 ditambah 2. Ateis itu diam membisu. Jika kamu tahu bahwa 1 itu adalah bilangan tunggal, dia bisa mencipta angka lain. Tapi dia tidak tercipta dari angka apapun. Lalu apa kesulitanmu memahami bahwa Allah itu zat maha tunggal, yang maha mencipta, tapi tidak bisa diciptakan? Jawaban dari pertanyaan kedua: saya ingin bertanya kepadamu, apakah kita ketika dalam perut ibu kita semua makan? Apakah kita juga minum? Kalau memang kita makan dan minum, lalu bagaimana kita buang air ketika di dalam perut ibu kita dulu? Jika Anda dulu percaya bahwa kita dulu makan dan minum di perut ibu kita, dan kita tidak buang air di dalamnya, lalu apa kesulitanmu mempercayai bahwa di surga kita akan makan dan minum juga tanpa buang air? Kemudian, sebelum menjawab pertanyaan ketiga, pemuda itu menampar sang ateis dengan keras, sampai-sampai sang ateis marah dan kesakitan. Sambil memegang pipinya, sang ateis pun marah-marah kepada pemuda itu. Tapi pemuda itu menjawab, tanganku ini terlapisi kulit, tanganku ini dari tanah, dan pipi Anda juga terbuat dari kulit dan tanah juga. Lalu, jika keduanya dari kulit dan tanah, bagaimana Anda bisa kesakitan ketika saya tampar? Bukankah keduanya juga tercipta dari bahan yang sama, sebagaimana setan dan api neraka? Sang ateis itu hanya bisa terdiam untuk ketiga kalinya. Sahabat, pemuda tadi memberikan pelajaran kepada kita bahwa tidak semua pertanyaan yang terkesan mencela atau merendahkan agama kita harus kita hadapi dengan kekerasan. Dia menjawab pertanyaan sang ateis dengan cerdas dan benar, sehingga sang ateis tidak mampu berkata-kata lagi atas pertanyaannya. Itulah pemuda yang islami, pemuda yang berbudi tinggi, berpengetahuan luas, berpikiran bebas, tapi tidak liberal, tetap terbingkai manis dalam indahnya akidah. Semoga info ini bermanfaat bagi Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.